welcome back to Hobbytech YouTube channel. Balik lagi sama gue Henny. Dan hari ini gue mau review dua mouse gaming dari Aula nih. Yang pertama, ini dia mouse gaming Fire H510 dari Aula. Dan boxnya seperti ini. Di bagian kirinya kayak gini, seperti biasa. Langsung aja kita buka. Di dalamnya kita akan mendapatkan buku manual, lalu ada juga mouse-nya, dan juga kita dapat aksesoris tambahan nih, seperti ini. Nah, sebelum di-review kita nyalain dulu ya. Dan untuk koneksinya ini juga dia masih menggunakan kabel braided, dan dia juga menggunakan USB. Dan untuk panjang kabelnya sendiri 1,8 meter, jadi lumayan banget nih panjang. Ini dia mouse-nya udah nyala. Jadi dia di bagian atasnya ini ada beberapa tombol nih. Dan dia ini warnanya black, full black, dan juga matte. Dan di sini ada lampunya juga. Di bagian kirinya juga ada tombol. Dan untuk tombol yang di sini kita bisa lihat nih ada logo tambah dan kurang. Jadi fungsinya untuk menaikkan ataupun mengurangi DPI dari mouse ini. Dan untuk range DPI-nya itu mulai dari 1200 sampai dengan 10.000 DPI. Dan dia juga mempunyai polling rate dari 125, 250 sampai 500 Hz. Dan untuk mouse ini dia juga memiliki jumlah tombol nih. Jadi di bagian sininya ini tombolnya ini kita bisa ganti loh, jadi lebih ekstra. Kalau di sini udah ada 3 nih tombol ini, kita kan bisa atur sesuai dengan kita mau fungsinya. Kalau mau lebih ekstra lagi kita bisa ganti. Gampang banget, tinggal kayak gini aja. Udah copot karena di dalam dia menggunakan magnet. Dan kita tinggal ganti aja sama yang lebih ekstra. Di sini ada 9 tombol. Udah pasang, gampang banget. Jadi ini juga sama, tombolnya bisa kita ganti fungsinya sesuai yang kita mau. Dan untuk bagian kanannya juga nih bisa kita ganti, walaupun ini udah polos nih, tapi kan dia lebih langsing nih. Kita bisa ganti ke yang lebih ekstra lagi, jadi lebih besar. Jadi sesuaiin aja sih sama posisi kalian yang enaknya gimana. Dan untuk mouse ini juga ini mouse untuk tangan kanan, dan beratnya ini 112,5 gram. Selain itu kita bisa lihat juga nih, mouse ini kan udah dilengkapi dengan RGB juga nih. Dan dia ini ada beberapa mode RGB yang bisa kita atur menggunakan software dari Aulanya. Oke, jadi ini dia software dari mouse H510 nih. Kalau dibuka langsung kayak gini tampilannya. Dan di bagian kiri ini kita bisa atur nih setiap fungsi dari tombolnya nih di sini. Lalu di sini kita juga bisa save nih profil yang kita sering pakai. Lalu di bagian kanan kita bisa atur DPI-nya dan RGB-nya. Di sini ada beberapa mode RGB yang bisa kita pilih. Kita juga bisa atur speed-nya dari kecepatan RGB-nya. Lalu yang ketiga ada mouse parameter. Di sini kita bisa atur sensitivitas mouse-nya, scrolling speed ataupun double click speed. Dan kita juga bisa atur polling rate dari mouse ini, ada dari 125 sampai 100 Hz, 1000 Hz. Lalu tinggal kita apply aja kalau udah. Dan kita bisa juga restore kalau mau kembali ke settingan awal. Nah, itu dia tadi software dari mouse Aula H510. Dan mouse ini itu bisa digunakan untuk Windows dari mulai Windows Vista sampai dengan Windows 10. Dan secara keseluruhan sih dari penggunaan mouse ini, menurut gue mouse ini emang agak cukup berat ya. Dan dia juga cukup besar gitu. Lalu juga ini sebenarnya cocok sih buat kalian yang emang suka penggunaan mouse yang makronya banyak banget. Kayak gini sampai 9 tombol. Tapi menurut gue ini kayaknya terlalu banyak sih buat gue, karena gue memang sukanya yang simpel-simpel aja. Jadi gue lebih suka menggunakan yang settingan awal ini, yang hanya 3 tombol untuk bagian kiri. Tapi sebenarnya juga ini lumayan nyaman sih dengan adanya lekukan di sini, itu lumayan nyaman untuk di tangan.
cuman memang agak besar, jadi cocok buat kalian yang emang suka mouse yang lebih berat ataupun yang lebih besar gitu. Dan untuk harga, mouse ini harganya 279. Jadi menurut gue sih cukup worth it buat kalian yang emang demen sama yang kayak gini gitu. Harganya lumayan cukup terjangkau untuk sebuah mouse gaming yang udah bisa makro. Next, ini dia mouse yang kedua, yaitu Aula F810 nih. Dari boxnya seperti ini. Dia lebih kecil dari mouse yang tadi. Langsung aja ya kita buka. Di dalamnya kita akan mendapatkan buku manual, lalu juga mouse-nya. Nah, kita nyalain dulu deh. Dan untuk panjang kabelnya ini 1,8 meter dan bahannya sih terkesan lebih tipis sih pas dipegang dibandingkan mouse yang tadi. Tapi sama-sama udah dilapisin juga kabelnya. Sengaja. Jadi kayak gini desain mouse-nya. Dia warnanya full black juga dan matte. Dan di sini dia desainnya itu honeycomb gitu, seperti sarang lebah. Sampai belakang kanan kirinya juga sama. Dan untuk mouse ini ringan banget, beratnya cuma 98 gram aja. Pas dipegang sih benar-benar ringan ya. Nah dia juga kayak gini sih dalam. Dan logonya di dalam. Dan untuk mouse ini dia juga ada tombol-tombolnya. Di sini ada tombol kecil, di sini tengah, di sebelah kirinya juga untuk makro. Dan di tombol yang tengah ini itu fungsinya juga untuk mengatur DPI. Jadi kita tinggal klik-klik gini aja untuk ganti DPI-nya. Dan DPI-nya itu ada dari 800 sampai 6400 DPI. Dan ketika kita klik untuk ganti DPI, RGB-nya juga ganti. Jadi mouse ini juga udah dilengkapi dengan RGB. Dan untuk selain itu kita juga bisa nih atur RGB-nya langsung dari mouse-nya. Caranya gampang. Kita tinggal klik left click dan DPI-nya aja. Seperti ini nih, left click dan DPI. Warna RGB-nya bisa ganti modenya. Dia juga ada beberapa mode ya. Dan kalau untuk matiin, kita tinggal pencet aja, ditekan DPI dengan scrollnya ini, scroll buttonnya. Dia akan mati. Dan untuk mouse ini juga dilengkapi dengan software seperti mouse sebelumnya. Kita tinggal download juga di website resminya. Dan di sana kita bisa atur beberapa fungsi nih dari mouse ini. Yuk langsung saja kita lihat. Oke, jadi ini dia software dari mouse gaming Aula F810. Nah, jadi ini dia tampilan awalnya, masih berupa tanda tanya. Lalu kita aja langsung ke bagian kanan untuk ganti bahasanya. Dan yang pertama ini ada mode office. Di sini kita bisa atur nih fungsi-fungsi tombolnya sesuai yang kita mau. Lalu ada juga untuk game mode. Di sini juga sama, tinggal atur aja fungsi-fungsi yang kita mau nih untuk setiap tombolnya. Lalu advance, di sini kita bisa atur fire key setting, moving speed, double click speed, rolling speed, atau juga bisa atur DPI-nya nih dari mouse ini. Lalu kita juga masuk ke bagian RGB. Di sini kita bisa untuk nyalain atau matiin RGB-nya. Atau untuk mengatur keterangannya, misalnya mau semuanya nyala atau hanya setengah aja yang nyala. Dan juga ada mode-mode RGB-nya nih. Dan yang terakhir di sini ada untuk kecepatan dari RGB-nya. Lalu kita juga bisa atur nih untuk fungsi makro yang kita mau. Jadi di sini kita tinggal klik di sini aja new makro, namain, dan di sini kita masukin nih makro apa yang kita mau. Lalu kita bisa langsung save aja kalau kita udah selesai atur. Atau juga bisa kita masukin hasil settingan yang udah pernah kita buat nih, yang kita sering pakai. Lalu tinggal apply aja. Dan kalau kita mau mode-modenya kembali seperti baru nih, seperti awal, kita tinggal reset aja. Nah, itu dia tadi software dari Aula F810. Dan untuk mouse ini juga udah bisa digunain dari Windows 7
8 dan 10. Jadi dia belum bisa untuk Windows Vista seperti mouse sebelumnya ya. Dan untuk mouse ini dia menggunakan sensor dari SPCP 198. Dan harganya, mouse ini tuh harganya hanya 109.000 aja. Menurut gue itu worth it banget karena dengan harga 100 ribuan aja udah dapet mouse kayak gini. Mouse gaming pula, cantik lagi gitu. Jadi menurut gue worth it banget. Dan di antara kedua mouse ini memang cukup berbeda, jadi kalian bisa sesuaiin aja nih sama kalian cocoknya sama yang kayak gimana. Kalau lebih suka yang simple boleh coba ini. Kalau lebih suka yang bisa makro sampai 9 tombol atau yang lebih besar dan lebih berat boleh banget coba yang ini. Karena yang ini memang jauh lebih ringan. Nah, buat kalian yang tertarik untuk beli kedua mouse ini, kalian juga boleh nih cek di e-commerce kita sertain linknya di description box di bawah. Dan juga jangan lupa untuk terus pantengin channel YouTube kita dan juga subscribe, like, dan komen karena kita juga sering upload video-video menarik lainnya. Thank you, see ya!